Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya di mata kuliah termodinamika di minggu kelima. Nah, di minggu kelima ini kalian akan belajar tentang yang pertama ada evaluasi kalor spesifik, CV dan CP, kemudian evaluasi sifat menggunakan model gas ideal, energi dalam, entalpi dan kalor spesifik gas ideal, evaluasi delta U dan delta H gas ideal, dan yang terakhir, proses politropik gas ideal. Berikutnya model zat incompressible. Nah, zat incompressible itu maksudnya adalah zat yang tidak dapat ditekan ya. Sehingga bisa diasumsikan bahwasannya volume spesifik atau densitas itu nilainya tetap dan energi dalam spesifik hanya mengalami perubahan sesuai dengan perubahan temperatur. Nah, karena energi dalam spesifik ini hanya bergantung pada temperatur, maka kalor spesifik untuk zat incompressible itu merupakan fungsi dari temperatur. Jadi kita tuliskan seperti ini teman-teman. CV buka kurung, T tutup kurung sama dengan DU per DT. Ini berarti menunjukkan bahwasannya CV itu merupakan fungsi dari temperatur. Nah, walaupun volume spesifiknya tetap dan juga energi dalam itu hanya bergantung pada temperatur, tetapi entalpinya itu berubah sesuai dengan tekanan dan temperatur. Sehingga bisa kita tuliskan H fungsi temperatur dan juga pressure itu sama dengan U temperatur ditambah dengan P kalikan dengan V. Ini ya, ini merupakan persamaan entalpi untuk zat incompressible. Nah, kalau untuk zat incompressible, kalor spesifik CV dan CP itu nilainya sama besar. Sehingga bisa kita tuliskan CP sama dengan CV itu adalah untuk zat incompressible. Kalau untuk yang zat compressible, itu berarti ada rasionya ya, antara CP dan CV, atau yang saya sebut sebagai K. Coba kalian cek di slide yang sebelumnya. Perubahan energi dalam spesifik dan entalpi spesifik dari dua keadaan itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Jadi ini ya, U2 minus U1 sama dengan integral dari temperatur 1 ke temperatur 2 C fungsi temperatur dt. Ini untuk zat incompressible. Kalau untuk menghitung entalpinya maka H2 min H1 kemudian kita masukkan ya, H2 min H1 itu kan sama dengan perbedaan energi dalam U2 min U1 ditambah dengan kerjanya, ada V kalikan P2 minus P1. Itu nilainya sama dengan integral, nah ini nilainya ini dimasukkan ke sini ya. Kemudian ditambah dengan V kalikan P2 min P1. Nah, kalau kita lihat dari kedua rumus itu, ini ditulis bukan CP atau CV ya. Karena apa? Karena kan kalau zat incompressible, CP dan CV-nya itu sama. Jadi dituliskan secara general seperti ini. Kemudian karena incompressible itu tidak mengalami perubahan volume, maka di sini juga ditulisnya tetap ya. V gini ya. Nah, kalau kalor spesifik C itu dianggap tetap, maka bisa kita sederhanakan seperti ini ya. Nah, ini rumus ini berasal dari mana? Rumus ini merupakan hasil integral dari rumus yang atasnya sini. Jadi C-nya ini tidak bergantung pada temperatur, maksudnya C-nya ini sudah ada nilainya atau konstan gitu ya. Sehingga kita bisa tuliskan rumusnya menjadi seperti ini. Berikutnya adalah konstanta gas ideal. Gas ideal itu apa sih sebenarnya? Nah, gas ideal itu adalah model penyederhanaan dari gas nyata sehingga memiliki sifat-sifat gas ideal. Sifat-sifatnya itu seperti tidak ada interaksi antar molekul gas, atau bisa dikatakan memiliki tumbukan elastis sempurna. Kemudian ukuran dari molekulnya itu bisa diabaikan, dan juga dia memiliki pergerakan secara acak ke segala arah. Nah, konstanta gas ideal ini digunakan dalam menghitung parameter yang ada di gas ideal ya. Disimbolkan dengan huruf R. Kemudian nilai R ini
memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung dari satuannya. Ini ya. Nah, kemudian untuk menghitung parameter yang ada di gas ideal itu ada juga yang dinamakan sebagai faktor kompresibilitas. Faktor kompresibilitas itu ini ya, dituliskan sebagai dengan rumus ini, Z sama dengan P atau tekanan dikalikan dengan volume spesifik dibagi dengan R dikalikan dengan T. Ini adalah persamaan keadaan gas ideal. P kalikan V kecil ya, sama dengan R kalikan dengan T. Nah, bentuk lain dari persamaan ini, itu kita bisa jabarkan volume spesifik itu sama dengan volume dibagi dengan massa. Nah, kalau kita jabarkan itu, kita bisa peroleh persamaan baru, yaitu P kalikan V besar sama dengan massa kalikan R kalikan dengan T. Kemudian, nah, volume spesifik itu juga bisa dikaitkan dengan berat molekul. Jadi, volume spesifik itu sama dengan volume V kecil ya. Kemudian ada barnya di atas ini atau ada tanda garis ini ya, dibagi dengan berat molekul. Dan R-nya ini nilainya itu adalah R garis atas itu dibagi dengan berat molekul. Nah, sehingga rumus ini bisa disederhanakan lagi menjadi V yang berkaitan dengan berat molekul sama dengan R yang berkaitan dengan berat molekul dikalikan dengan T. Nah, kemudian V garis lurus atas ini itu nilainya sama dengan volume dibagi dengan jumlah mol. Nah, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini ya, P kalikan dengan V sama dengan N R garis lurus atas dikalikan dengan T. Untuk suatu gas yang persamaan keadaannya itu dapat ditunjukkan dengan menggunakan persamaan PV sama dengan R kalikan T, maka nilai energi dalam spesifik dan entalpi spesifiknya itu hanya bergantung pada temperatur. Jadi bisa kita tuliskan U sama dengan U fungsi temperatur. Kalau untuk entalpinya berarti H sama dengan H fungsi temperatur sama dengan U kalikan U fungsi temperatur ditambah dengan, harusnya kan PV ya di sini. Tapi PV itu kan bisa juga sama dengan R kalikan T. Jadi ini diganti R kalikan T. Oke, ini adalah contoh soal sebuah siklus dengan udara sebagai gas ideal. Nah, di sini ada beberapa tahapan, ada proses 1 sampai 2, volume spesifik tetap, 2 sampai 3 ekspansi pada temperatur tetap, dan 3 sampai 1 kompresi pada tekanan tetap. Nah, proses ini dialami oleh satu pon udara. Kemudian pada keadaan 1 temperaturnya 540 derajat Rankine dan tekanannya adalah 1 atm, kemudian pada keadaan 2 tekanannya adalah 2 atm. Dan yang ditanyakan itu ada sketsa siklus, kemudian temperatur pada keadaan 2, dan yang terakhir volume spesifik pada keadaan 3. Nah, ini semuanya satuan British ya. Oke, nah ini adalah gambarnya. Ini adalah kurva PV. Yang membedakan dengan kurva yang kita pelajari di minggu lalu itu adalah kalau untuk fluida cair, maka kita gunakan kurva yang ada kubahnya. Sementara kalau untuk fluidanya itu gas, maka kita gunakan garis lurus seperti ini ya. Ini untuk menunjukkan temperatur konstan. Ini. Oke, nah kita tinjau dulu untuk kondisi 1 sampai 2. Kondisi 1 itu temperaturnya adalah 540 derajat Rankine. Jadi kita gambarkan garis lurus, tapi ini non linear ya. Nah, ini mewakili 540 derajat Rankine. Jadi semua titik yang berada di garis ini itu adalah memiliki temperatur yang sama, yaitu sebesar 540. Kemudian kita cari titik yang memiliki tekanan 1 atm. Nah, ini berarti adalah kondisi 1. Kemudian di garis berikutnya kita coba cari
untuk keadaan 2 itu pada 2 ATM. Berarti cari di mana posisi 2 ATM. Nah, setelah kita dapatkan posisi 2 ATM, kita coba gambarkan garis lurusnya ini ya. Nah, garis lurus ini mewakili untuk temperatur yang sama, yaitu sekitar 1080 derajat Rankine. Nah, ini temperaturnya tahu dari mana? Temperaturnya ini tahu dari hasil yang akan kita hitung, itu ya. Tapi kalau di awal kan kita nggak tahu ya temperaturnya berapa, ya jadi asal aja bikin garis dimanapun gitu ya. Kemudian untuk proses 2-3 ekspansi pada temperatur tetap. Berarti ada pertambahan volume tapi terjadi pada temperatur yang tetap. Berarti ada pertambahan volume dari 2 ke 3 dan terjadinya di garis yang sama. Ini ya. Kemudian proses 3 ke 1 kompresi pada tekanan tetap. Berarti terjadi pengecilan volume ya. Kemudian pada tekanan tetap berarti pressure-nya ini sama. Nah, ada beberapa asumsi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, udara merupakan sistem tertutup dan udara berperilaku seperti gas ideal. Nah, untuk mendapatkan temperatur pada keadaan 2, maka kita gunakan rumus generalnya, yaitu PV sama dengan R kalikan dengan T. Nah, maka T2 sama dengan P2 kalikan V2 dibagi dengan R. Nah, nilai V2 itu dapat dicari dengan menggunakan informasi bahwasannya V2 itu memiliki nilai yang sama dengan V1. Karena ini tadi ya, memiliki nilai volume spesifik yang sama antara titik 1 dan titik 2. Kemudian sehingga kita bisa ganti V2 sama dengan V1 sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, kalau kita gabungkan yang tanda kotak-kotak ini, maka kita bisa dapatkan rumus seperti ini ya, hubungan antara temperatur dengan pressure. Kita masukkan semua angkanya, maka kita akan dapatkan nilai temperatur di titik 2, yaitu sekitar 1080 derajat Rankine. Untuk analisis berikutnya, terkait tentang volume spesifik pada keadaan 3. Nah, untuk mencari volume spesifik ini, maka kita tetap gunakan rumus ini ya, PV sama dengan RT. Jadi sebenarnya rumus ini tuh selalu kita gunakan, cuma kita akan selalu modifikasi sedikit gitu loh. Jadi basicnya mesti kita pakai rumus ini, seperti itu, kemudian kita modif sesuai dengan kondisinya. Oke, karena kita diminta untuk mencari volume spesifik 3, maka V3 sama dengan R kalikan T3 dibagi dengan P3. Nah, kemudian kita cari ini di keadaan 3 untuk mencari V3 itu kira-kira ada penyederhanaan apa saja ya. Nah, kita lihat bahwasannya temperatur di titik 3 itu nilainya sama dengan di temperatur di titik 2. Karena kan kita sebenarnya nggak tahu ya temperatur titik 3 itu berapa. Tapi karena temperatur di titik 2 itu sudah diketahui dan dikatakan bahwasannya T2 itu 2 ke 3 itu ekspansi pada temperatur yang sama, maka kita bisa tahu T3-nya berapa. Kemudian untuk tekanannya, untuk tekanan 3 ini nilainya sama dengan tekanan di titik 1. Dan ini nilainya adalah 1 ATM. Oke, kemudian untuk R-nya atau konstanta gas ideal itu sama dengan R garis lurus atas ya dibagi dengan berat molekulnya. Nah, kemudian dari penyederhanaan ini kita bisa masukkan ke rumus yang ini sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan rumusnya ya. Kita masukkan angka-angkanya. Nah, untuk R garis atas ini ya, ini nilainya adalah 1545 feet pound force per pound mol kalikan dengan derajat Rankine. Nah, kita gunakan SI karena kita gunakan British karena semua data-datanya ini dalam satuan British. Kemudian dicari berat molekulnya berapa. Nah, berat molekulnya itu kita bisa lihat di tabel A1E. Jadi berat molekul untuk udara itu nilainya adalah 28,97 pound per pound mol. Ini ya, kemudian dikali dengan temperatur di titik 2 yaitu 1080 Rankine. Kemudian dibagi dengan pressure-nya di titik 1.
Nah, pressure di titik 1 itu nilainya adalah 1 atm atau bisa kita jabarkan sebagai seperti ini ya. 14,7 pound force per in kuadrat. Nah, kemudian kan kita diminta untuk mencari volume spesifik. Volume spesifik itu rumusnya feet pangkat 3 dibagi dengan pound ya. Nah, sementara di satuan-satuan ini itu ada dua satuan panjang, ada feet, ada inch. Nah, yang diminta feet, maka feet ini perlu dikonversikan. Feet dan inch ini perlu memiliki konversi satuan yang sama. Jadi yang in kuadrat ini diubah ya menjadi feet kuadrat. Nah, berikutnya untuk energi dalam, entalpi dan kalori spesifik gas ideal. Nah, kan di awal kita sudah mengasumsikan bahwasannya gas itu mengikuti model gas ideal, sehingga otomatis energi dalam spesifik dan juga entalpi spesifiknya bergantung hanya pada temperatur. Nah, untuk gas ideal, maka rasio kalori spesifiknya juga merupakan fungsi dari temperatur. Jadi K sama dengan CPT dibagi dengan CVT. Nah, ini adalah gas ideal. Nah, karena CP lebih besar daripada CV, maka K-nya itu pasti lebih besar dari 1. Sehingga kita bisa otak-atik rumusnya ini ya. Sehingga CPT itu sama dengan K kalikan R dibagi dengan K-1. Sementara kalau untuk kalori spesifik volume, fungsi temperatur itu sama dengan R dibagi K-1. Dan ini hanya berlaku untuk gas ideal. Nah, berikutnya ini ya, evaluasi delta U dan delta H gas ideal. Ini kita gunakan tabel gas ideal. Jadi tabel gas ideal kalau kita pakai satuan SI, maka tabelnya itu adalah A22 dan A23. Kalau satuan British, A22 dan A23E. Nah, kemudian di tabel itu ada data entalpi dan juga ada data energi dalam dan juga ada data entalpi. Nah, untuk persamaan entalpi sebagai fungsi temperatur bisa kalian cek di sini ya. Nah, ini. Tapi nilai entalpi itu juga bisa langsung kita lihat dari tabel ini. Nah, ini adalah contoh cara melihat tabel. Jadi di sini ada dua keadaan yang diketahui. Keadaan awalnya T1 sama dengan 400 Kelvin, keadaan yang kedua 900 Kelvin. Kemudian diminta untuk mencari entalpinya ya. Nah, cara carinya gimana? Kalian buka tabel A22. Nah, di tabel A22 kita lihat temperaturnya 400, maka entalpinya adalah 400,98 kilojoule per kilogram. Kalau untuk temperatur berikutnya yang kedua 900, maka entalpinya adalah sekitar 932,93. Jadi di tabel untuk gas ideal ini kalian bisa lihat kolom temperatur, kemudian ada kolom entalpi dan ada kolom energi dalam. Untuk parameter yang lain itu akan dipelajari di materi berikutnya. Nah, kalau kita memiliki asumsi bahwasannya kalori spesifiknya itu tetap, maka kita bisa sederhanakan rumusnya menjadi seperti ini ya. Jadi, energi dalam pada kondisi 2 diwakili oleh temperatur 2 dikurangi dengan energi dalam pada kondisi yang pertama, itu nilainya sama dengan kalori spesifik dengan volume tetap atau CV dikalikan dengan T2 - T1. Jadi CV-nya ini tetap ya. Untuk kedua kondisi ini sama semua, seperti itu. Pun demikian juga untuk entalpi. Jadi selisih entalpi dari kondisi 2 dikurangi kondisi 1 itu nilainya sama dengan CP dikalikan dengan T2 - T1. Jadi CP sama CV-nya ini konstan. Oke, kalau kita amati di sini yang perlu kalian pahami ya. Jadi kalau energi dalam itu kaitannya dengan CV, kalau entalpi kaitannya dengan CP. Nah, nilai konstanta CV dan CP itu merupakan nilai rata-rata yang dihitung dengan menggunakan rumusan ini. Jadi misalnya nih kita punya nilai CV dari kondisi titik 1 sampai titik 2 gitu ya.
Maka kalau kita ingin tahu nilai rata-ratanya, kita bisa mengintegralkan CVT dari T1 ke T2 dibagi dengan T2 minus T1. Nah, ini contoh soal bagaimana cara menggunakan neraca energi dan tabel gas ideal. Jadi ada suatu sistem silinder torak berisi 2 pon udara pada temperatur 540 derajat Rankine dan tekanannya 1 atm. Nah, udara ini ditekan dengan temperatur 840 derajat Rankine dan tekanannya 6 atm. Selama kompresi terjadi perpindahan kalor dari udara ke lingkungan sebesar 20 BTU. Nah, dengan menggunakan model gas ideal untuk udara, tentukan kerja prosesnya. Oke, dari sini kita diminta untuk mencari kerja proses. Nah, ada asumsi yang kita miliki. Asumsinya itu udara merupakan sistem tertutup karena sistemnya silinder torak. Kemudian keadaan awal dan akhir merupakan keadaan dalam keseimbangan sehingga tidak ada perubahan energi kinetik dan potensial. Dan yang terakhir, udaranya itu diasumsikan sebagai gas ideal. Oke, dari sini kita bisa lakukan analisis dulu ya. Nah, ini gambarnya. Sebelum ke analisis kita lihat gambarnya seperti apa. Jadi di sini ada dua kondisi kan ya. Kondisi yang pertama itu tekanannya adalah sebesar 1 atm dan temperaturnya 540 derajat Rankine. Jadi kita gambarkan garis lurus di sini. Kemudian kita lihat udara ditekan ke keadaan dengan temperatur 840 derajat Rankine dan tekanan 6 atm. Berarti ini naik ya. Ke 6 atm dengan temperaturnya itu 840 derajat Rankine. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Nah, cara menganalisisnya, yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu neraca energinya, delta EK plus delta EP plus delta U sama dengan Q minus W, karena kita asumsikan sistemnya itu mengalami keseimbangan energi, maka EK dan EP-nya ini deltanya itu adalah 0 ya. Kemudian kita sederhanakan, W sama dengan Q minus delta U sama dengan Q minus M kalikan U2 minus U1. Nah, U2 sama U1-nya ini berkaitan atau tergantung dari dua kondisi itu tadi ya, kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua. Nah, setelah itu kita masukkan nilai Q-nya. Q-nya itu dari soal ya, ada minus 20, kemudian masanya 2, U2 dan U1-nya ini tahu dari tabel. Nah, cara lihatnya gimana? Cara lihatnya karena kita punya dua data temperatur, maka langsung aja kita gunakan data ini untuk melihat tabel A22. Jadi misalnya nih untuk kondisi yang kedua 840, berarti entalpi energi dalamnya adalah 143,98. Nah, ini kita masukkan sini. Kemudian untuk kondisi yang pertama 540 derajat Rankine, berarti kita cari 540 derajat Rankine dan inilah energi dalamnya. Kemudian kita masukkan ke sini. Jadi kerjanya adalah minus 123,9 BTU. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa selama proses kerja itu dilakukan pada sistem. Kok bisa seperti ini? Karena ini kan melakukan kerja kompresi ya. Jadi kan kalau kerja kompresi kan otomatis ada sesuatu yang menekan si piston itu. Sehingga otomatis dia butuh kerja. Selanjutnya proses politropik. Proses politropik ini digunakan untuk menggambarkan hubungan tekanan dan juga volume pada saat proses ekspansi dan kompresi. Nah, jadi kita bisa tuliskan seperti ini ya teman-teman. P kalikan V pangkat N sama dengan konstan. Nah, proses politropiknya itu dilihat dari N-nya ini. Proses politropik di antara dua keadaan itu bisa kita jabarkan menjadi P1 kalikan V1 pangkat N sama dengan P2 kalikan V2 pangkat N. Kemudian rumus ini bisa disederhanakan ya. Seperti ini. Perbandingan antara tekanan di titik 2 dengan tekanan 1 itu sama dengan perbandingan volume di titik 1 dengan titik 2 yang dipangkatkan dengan N. Kalau kita pengen tahu hubungannya dengan temperatur, ya kita bisa ubah ya dengan cara yang sama, seperti ini.
Oke, kemudian untuk proses politropik sendiri, kalau N-nya tidak sama dengan 1, maka kita bisa gunakan rumusan ini. Jadi rumus ini digunakan untuk mencari kerja ya. Kita bisa lihat P kalikan dV itu kan kerja. Jadi integral dari titik 1 atau dari kondisi 1 ke kondisi 2, maka sama dengan P2 kalikan V2 minus P1 kalikan V1 dibagi dengan 1 minus N. Nah, untuk semua nilai kecuali N sama dengan 1, maka kita bisa cari ya, N sama dengan 1 itu kita bisa dapatkan rumus seperti ini. Nah, gimana kalau kita ingin menghitung atau ingin mengevaluasi proses politropik gas ideal? Jadi, kita gunakan rumus basicnya, kemudian kita kembangkan dengan menggunakan persamaan basic atau persamaan generalnya itu ya, persamaan umum untuk gas ideal, yaitu P kalikan V sama dengan MRT itu ya. Jadi kita bisa tuliskan rumusnya menjadi seperti ini. Ini adalah untuk gas ideal dengan N tidak sama dengan 1. Kemudian kalau untuk N sama dengan 1, kita gunakan rumus yang ini. Nah, ini contoh soalnya, proses politropik udara sebagai gas ideal. Udara yang terdapat dalam silinder torak ditekan secara politropik dari P1 sama dengan 1 atm, kemudian T1 sama dengan 70 derajat Fahrenheit ke P2 sama dengan 5 atm. Nah, gunakanlah model gas ideal untuk menentukan besarnya kerja dan perpindahan kalor per satuan massa dalam BTU per pound, jika N-nya itu sama dengan 1,3. Nah, ini caranya ya. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu karena sistemnya tadi mengalami proses kompresi politropik. Nah, berarti kalau politropik itu N-nya nilainya itu bisa lebih besar sama dengan 1. Nah, ini ya, PV karena tadi N-nya 1,3, maka kita bisa tuliskan seperti ini. PV 1,3 sama dengan konstan. Nah, ini menunjukkan kurva dari proses politropik, proses kompresi politropik. Nah, asumsinya yang pertama ada udara merupakan sistem tertutup, betul ya, karena kita mengamati udara yang berada di dalam silinder torak yang sudah pasti tertutup. Kemudian kita asumsikan udaranya ini merupakan gas ideal dan kompresinya berlangsung secara politropik dengan N sama dengan 1,3. Dan juga tidak terjadi perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Nah, dari soal kita diminta untuk mencari kerja dan perpindahan kalor. Oke, yang kita cari terlebih dahulu kerja. Kerja sama dengan integral 1 ke 2 PdV. V di sini itu adalah volume. Volume itu sama dengan massa dikalikan dengan volume spesifik. Itu ya. Kemudian setelah kita lakukan pengintegralan, kita dapatkan rumusan seperti ini. Jadi untuk memudahkan kalian langsung aja lihat untuk N tidak sama dengan 1, itu berarti masuk ke rumus yang mana lah, langsung aja diterapkan rumusnya. Nah, kita dapatkan hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Nah, di sini kita nggak tahu nih T2-nya itu berapa. Jadi kita coba cari dulu temperatur pada kondisi akhir T2. Kita masukkan di sini. Kemudian, nah ini kan sebenarnya rumus yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Jadi tinggal aja dimasukkan di sini. Kemudian kalian tinggal masukkan angka-angkanya. Nah, setelah itu kita dapatkan nilai T2-nya. Nah, berikutnya setelah kita dapatkan T2-nya, kita bisa langsung masukkan semua datanya ke rumus ini tadi karena rumusnya sudah sudah punya data yang lengkap, sehingga kita bisa dapatkan hasilnya yaitu minus 54,39 BTU per pound. Nah, untuk perpindahan energi kalornya, maka kita gunakan hubungan antara perpindahan kalor dengan kerja. Itu kan ada di rumus neraca energi ya. Nah, kita dapatkan seperti ini. Kemudian W per M-nya dapat. Sekarang kita tinggal mencari U2 dan U1. U2 dan U1 dapat dari mana? Nah, ini kita harus lihat tabel. Lihat tabel dengan angka berapa? Nah, lihat tabelnya harus sesuai dengan temperaturnya. Kalau U2 berarti lihat temperatur di titik 2 itu berapa.
Kalau U1 berarti lihat temperatur di titik 1 itu berapa. Nah, setelah kita tahu, maka tinggal kita hitung aja dan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Oke ya, nah kenapa kok hasilnya negatif? Kalau kerja negatif itu kan berarti maksudnya ada kerja yang dilakukan pada sistem. Sudah jelas terlihat ya bahwasanya kompresi. Kompresi kan otomatis ada kerja yang digunakan untuk mendorong si piston itu, ada kerja dari luar. Sementara kalau untuk Q-nya, ini kenapa kok negatif? Ya berarti memang ada kalor yang dibuang ke lingkungan. Nah, untuk mencari nilai U2 dan U1 itu bisa dicari dari ini ya, dengan menggunakan temperaturnya. Temperatur di titik 1 dan 2, kemudian kalian lihat di tabel A22E. Nah, itu kalian bisa dapatkan nilai U-nya. Misalnya untuk 768 derajat Rankine, berarti nilai ini berada di antara 760 dan 780. Nah, tinggal kalian estimasikan nilai 768 itu berapa nilainya. Kemudian kalau untuk T1-nya 529 itu 539 ya. Itu terletak di atas sini. Ya berarti kalian coba interpolasikan 540 dengan nilai sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Oke, sekian dulu kuliah hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.